Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita belajar secara online mata pelajaran IPA kelas 8 bersama saya Ibu Fitriani SPD, dan materi pembahasan kita pada kali ini adalah struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu mendeskripsikan struktur jaringan penyusun akar, mendeskripsikan struktur jaringan penyusun batang, mengidentifikasi struktur jaringan penyusun daun, menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di akar, menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di batang, menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di daun, membandingkan struktur jaringan yang menyusun akar, batang, dan daun, menyajikan data berdasarkan hasil pengamatan struktur jaringan tumbuhan, baik akar, batang, daun, dan membuat laporannya. Struktur tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga yang masing-masing tersusun dari jaringan-jaringan tumbuhan. Yang pertama kita bahas adalah akar. Akar memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama menambatkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Akar juga berfungsi menyerap air dan garam mineral. Akar berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa tumbuhan tertentu, dan juga pada beberapa tumbuhan akar digunakan untuk bernapas. Pada tumbuhan ada dua sistem perakaran. Yang pertama, akar tunggang. Akar tunggang ini terdapat pada tumbuhan dikotil, misalnya mangga, rambutan, dan strukturnya akarnya yaitu dia terdapat akar utama. Ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar, dan di sekitar akar utama terdapat akar cabang. Sistem perakaran selanjutnya yaitu ada akar serabut. Akar serabut ini terdapat pada tumbuhan monokotil, misalnya padi, jagung, rumput. Pada akar serabut tidak memiliki akar utama, dan akar tumbuh dari pangkal batang dan bercabang membentuk struktur serabut. Ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar. Pada gambar berikut bisa kalian lihat ilustrasi dari gambar akar yang dipotong secara membujur. Ada beberapa bagian di sini, ada rambut akar, epidermis, silinder pusat, korteks, zona diferensiasi, zona pemanjangan, zona pembelahan, ada meristem apikal, dan juga tudung akar. Sedangkan ilustrasi berikut adalah gambar dari penampang melintang akar. Pada bagian A itu adalah gambar akar tumbuhan dikotil, sedangkan bagian B adalah gambar penampang melintang akar tumbuhan monokotil. Mari kita bahas satu persatu jaringan yang menyusun akar tumbuhan. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar yang terdiri atas satu lapisan sel dan tersusun rapat. Dinding sel epidermis tipis dan bersifat semi-permeabel. Epidermis berfungsi melindungi bagian dalam akar, dan epidermis akar biasanya mengalami modifikasi menjadi rambut akar untuk memperluas daerah penyerapan air dan zat hara atau garam mineral dari dalam tanah. Selanjutnya ada korteks.
Korteks terletak di sebelah dalam epidermis dan terbentuk suatu cincin yang terdiri atas sel-sel parenkim. Di korteks ini memungkinkan terjadinya pertukaran gas dan dapat berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada endodermis. Endodermis merupakan satu lapis sel yang membatasi korteks dan silinder pusat. Endodermis ini mengalami proses penebalan dari zat gabus dan pada endodermis berfungsi mengatur keluar masuknya bahan dari dan ke jaringan akar. Deretan sel-sel endodermis dengan penebalan gabusnya atau lignin dan suberinnya itu dinamakan pita Kaspari. Adanya pita Kaspari ini mengakibatkan cairan dalam tanah tidak dapat melewati dinding sel, tetapi melalui sitoplasma. Selanjutnya adalah silinder pusat. Silinder pusat ini terletak di sebelah dalam endodermis. Dan pada silinder pusat terdapat berkas pengangkut dan jaringan-jaringan lain. Pada silinder pusat, di lapisan terluarnya terdapat perisekel atau perikambium yang membentuk cabang akar. Pada akar monokotil, xilem dan floemnya berselang-seling. Pada akar dikotil, xilem berbentuk bintang dan berada di pusat akar. Pada tumbuhan monokotil terdapat empulur, sedangkan pada tumbuhan dikotil tidak terdapat empulur. Selanjutnya ada organ tumbuhan yang berupa batang. Batang ini berfungsi untuk menegakkan tumbuhan, menghubungkan akar dan daun, serta bisa juga untuk tempat menyimpan cadangan makanan. Pada batang terdapat buku dan ruas. Buku merupakan tempat melekatnya daun, sedangkan ruas merupakan bagian di antara dua buku. Ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar. Berikut adalah ilustrasi dari penampang melintang batang. Bagian A ada batang dikotil dan bagian B ada batang monokotil. Mari kita bahas satu persatu jaringan penyusun batang. Yang pertama, epidermis. Epidermis ini terdiri atas lapis sel yang tersusun rapat, dan dia berfungsi sebagai pelindung. Pada bagian epidermis ini juga memiliki kutikula. Bagian luarnya berupa kutikula tersebut berfungsi untuk melindungi batang dari kekeringan. Selanjutnya ada korteks. Korteks tersusun atas sel parenkim berdinding tipis. Dan juga korteks ini memiliki banyak ruang antar sel. Dan terdapat juga kolenkim dan skelenkim yang berfungsi untuk menyokong dan juga untuk memperkuat batang. Pada batang muda terdapat kolenkim dan klorofil, sedangkan pada batang tua, kolenkim ini diganti dengan sklerenkim
Dan pada batang tua itu tidak ada klorofil. Selanjutnya ada endodermis. Endodermis tersusun atas satu lapis sel yang mengandung zat tepung, sehingga sering disebut juga sarung tepung. Dan bentuknya tidak begitu jelas dan terlihat menyatu dengan korteks. Selanjutnya ada silinder pusat. Silinder pusat terletak di sebelah dalam korteks. Dan pada silinder pusat ini terdapat sel-sel parenkim dan juga berkas pengangkut yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Sedangkan floem ini berfungsi untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada batang dikotil, berkas pengangkut membentuk lingkaran, di mana xilem di sebelah dalam floem. Dan di antara xilem dan floem terdapat kambium. Sedangkan pada batang monokotil, berkas pembuluh terlihat menyebar, tidak teratur, dan juga tidak mempunyai kambium. Selanjutnya ada daun. Daun berwarna hijau, berbentuk lebar dan pipih. Bagian tipis melebar disebut lembaran daun. Dan pada lembaran daun terdapat tulang daun. Pada tumbuhan monokotil, bentuknya melengkung sejajar, sedangkan tulang daun dikotil ini bentuknya menyirip dan menjari. Ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Gambar A itu merupakan daun dikotil, contoh daun dikotil, sedangkan bagian B itu adalah salah satu contoh daun monokotil. Berikut adalah ilustrasi dari penampang melintang daun yang terdiri dari epidermis atas, ada mesofil palisade, mesofil bunga karang, ada berkas pengangkut, dan juga ada epidermis bawah, juga ada stomata. Epidermis. Epidermis merupakan bagian paling luar yang terdapat di lapisan atas dan juga bawah daun. Pada epidermis terdapat celah atau pori yang diapit oleh dua sel penjaga. Celah atau pori tersebut disebut stomata, dan stomata ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Selanjutnya ada mesofil. Mesofil ini terletak di antara epidermis atas dan juga bawah. Menurut bentuk selnya, mesofil daun dibagi menjadi dua, yaitu mesofil palisade dan mesofil spons atau bunga karang. Pada tumbuhan dikotil, mesofil berdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau palisade dan juga bunga karang atau spons. Sedangkan pada monokotil, mesofilnya tidak berdiferensiasi dan bentuknya seragam, sehingga tidak dapat dibedakan antara jaringan palisade dan juga bunga karang. Selanjutnya ada berkas pengangkut. Berkas pengangkut pada daun terdapat di antara jaringan bunga karang dan juga membentuk tulang daun. Pada tumbuhan dikotil, satu tulang daun bercabang, sedangkan pada monokotil tulang daunnya sejajar dengan sumbu daun.
Fungsi dari tulang daun ini adalah untuk mengangkut air dan garam mineral dari tanah dan mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Organ tumbuhan selanjutnya yaitu bunga. Ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar. Di sini adalah salah satu contoh dari struktur bunga yang lengkap. Bunga itu adalah organ reproduksi generatif. Struktur bunga terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan juga putik. Pada mahkota tumbuhan dikotil, jumlahnya yaitu kelipatan dari 2, 4, atau 5. Sedangkan mahkota tumbuhan monokotil kelipatan dari 3. Jenis-jenis bunga. Ada bunga lengkap. Bunga lengkap ini memiliki seluruh bagian bunga. Sedangkan bunga tidak lengkap tidak memiliki salah satu bagian dari bunga. Ada juga bunga telanjang. Bunga telanjang adalah bunga yang tidak memiliki perhiasan bunga. Ada juga bunga betina. Bunga betina ini tidak memiliki benang sari. Bunga jantan adalah bunga yang tidak memiliki putik. Bunga hermafrodit adalah bunga yang memiliki putik dan juga benang sari. Selanjutnya kita bahas tentang struktur bunga. Yang pertama yaitu kelopak. Kelopak adalah hiasan bunga di lingkaran luar, umumnya berwarna hijau. Kelopak ini melindungi kuncup bunga seperti selubung. Helaian penyusun kelopak disebut sepal. Selanjutnya ada mahkota bunga. Mahkota bunga adalah hiasan bunga di lingkaran dalam. Bentuk dan warnanya beraneka ragam. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik serangga yang membantu bunga melakukan penyerbukan. Helaian penyusunan mahkota ini disebut dengan petal. Alat kelamin jantan pada bunga terdiri atas sejumlah benang sari. Benang sari ini terletak di lapisan setelah mahkota bunga. Dan terdiri dari kepala sari juga tangkai sari. Dalam kepala sari terdapat satu atau lebih ruang sari yang merupakan tempat terbentuknya serbuk sari. Dan serbuk sari adalah gamet jantan. Alat kelamin betina tersusun atas satu atau lebih dari daun buah dan terdiri atas bakal buah atau oparium, tempat terdapatnya sel telur, tangkai putik yang merupakan saluran untuk dilalui serbuk sari saat pembuahan dan menyokong kepala putik. Kepala putik adalah tempat melekatnya serbuk sari saat penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya benang sari di atas kepala putik. Penyerbukan dilanjutkan dengan proses pembuahan. Pembuahan adalah peleburan sel kelamin jantan dan sel telur. Bakal buah akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Jika ditanam, biji ini akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya kita bahas tentang biji dan buah. Buah berfungsi sebagai tempat penyimpan makanan cadangan. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Buah yang seluruhnya terbentuk dari bakal buah disebut sebagai buah sejati, misalnya buah mangga. Adapun buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian lain dari bunga disebut buah semu, misalnya jambu monyet.
Jambu monyet terbentuk dari tangkai bunga yang menggelembung. Pada buah terdapat biji. Dan biji ini merupakan alat perkembangbiakan dari tumbuhan berbiji. Dan jika ditanam akan menghasilkan tumbuhan baru. Kalian perhatikan gambar. Pada gambar ini ada sebuah tumbuhan yang lengkap dengan beberapa organ. Ada bagian A, B, C, dan D. Kalian identifikasi A, B, C, dan D itu organ apa saja. Kemudian kalian jelaskan fungsi dari organ-organ tersebut. Demikian video pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih buat kalian yang telah bersedia menonton video pembelajaran ini. Dan Ibu mohon maaf atas segala kesalahan ataupun kekurangan dalam video pembelajaran ini. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat dan terus semangat.